Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb yang berikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Salawat serta salam mari kita limpahkan pada putu hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan pada kita saat masuk ke dalam bulan Rajab banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, agar Allah memberikan kita keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Dan yang terpenting adalah Allah memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan dan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat mudah-mudahan juga tercurah pada sahabat-sahabat beliau, keluarga serta kita semuanya, umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan apa saja yang Rasulullah lakukan setelah Rasulullah hijrah atau sampai di Madinah. Kita review dulu Pak ya, kita review dulu bahwa tidaklah Rasulullah berhijrah kecuali karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain sudah hijrah lebih dahulu. Umar sudah hijrah, Abu Salamah dan Ummu Salamah yang lebih awal. Abu Bakar menanti kapan kemudian jatah atau giliran hijrah. Maka Rasulullah berkata bahwa belum diizinkan. Hingga satu ketika Allah mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah. Maka senanglah hati Abu Bakar. Hijrah dimulai. Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah. 9 hari lamanya. Kemarin ada yang viral tuh ya, di Instagram Pak. Jadi ada orang yang napak tilas mengikuti hijrahnya Rasulullah, ya, berjalan dari Mekah ke Madinah, ya, luar biasa tuh dia. Di tengah kondisi yang panas luar biasa, jalannya pun mengikuti jalan yang Rasulullah lalui, ya, berat sekali itu. Maka kemudian Rasulullah tiba di Thaniyatul Wada. Di sana disambut, yang pertama kali melihat Rasulullah datang masuk ke daerah Madinah adalah orang Yahudi. Orang Yahudi berkata pada orang-orang Arab di sana bahwa itu Nabi yang kalian tunggu. Maka bahagia hati orang-orang Madinah sambil kemudian mendendangkan nasyid Tala'al Badru alaina. Bahagia. Maka Rasulullah kemudian masuk ke satu kampung di pinggiran Madinah, yaitu kampung Quba. Sana Rasulullah tinggal 3 hari. Apa yang Rasulullah bangun di sana? Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah membangun masjid. Masjid pertama yang Rasulullah bangun adalah Masjid Quba. Ya, biasanya di hari kedua atau hari ketiga itu kalau kita ziarah itu suka diajak ke sana. Kalau awalnya transit dulu ke Madinah, di Masjid Quba di sana. Rasulullah sampai meninggalnya itu sering mengunjungi Quba di hari Jumat. Di hari Jumat. Membangun masjid di sana. Kiblatnya masih ke arah Masjidil Aqsa. Dibangun tanpa ada tembok. 3 hari Rasulullah selesai membangun, Rasulullah berjalan ke tengah kota Madinah.
Di sana sudah disambut oleh orang-orang Ansar. Orang Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj. Sudah ditunggu, sudah dinanti. Mereka menyambut Rasulullah, "Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami, tinggal di rumah kami." Nah, luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa aku akan tinggal di rumah di mana untaku ini akan berhenti. Dilepaslah unta Rasulullah, maka berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang meninggal saat ingin merebut Konstantinopel. Usianya panjang. Umat Islam baru memiliki armada laut itu di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Siprus ditaklukkan. Sudah mulai Siprus dengan Turki dekat. Maka Abu Musa Al-Ansari itu ikut di sana. Dan makamnya itu hari ini ada di Turki. Jadi kalau ada kita kesempatan untuk ziarah ke Turki, bisa kemudian datang ke makam Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggal di sana Rasulullah lama. Apa yang Rasulullah lakukan? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan di pagi hari ini. Rasulullah saat tiba di Madinah, maka para mu'arikh mengatakan bahwa disitulah orang-orang Yathrib sebelum Madinah berganti nama itu sudah mentasbihkan Rasulullah sebagai pemimpin. Maka bayangan kita saat Rasulullah menjadi pemimpin itu memimpin satu negara. Nah, apa yang Rasulullah lakukan? Yang pertama, Rasulullah membangun masjid. Bangun masjid, bukan membangun pasar, bukan membangun sekolah, bukan. Karena Rasulullah mencontohkan ini, maka banyak khalifah di kemudian hari, entah itu Umar, entah itu khalifah Bani Umayyah atau Abbasiyah, saat menaklukkan satu kota, membuka satu kota, yang pertama kali mereka lakukan adalah membangun masjid. Maka Rasulullah membangun Masjid Nabawi dari tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim. Di sana ada puing-puing, ada pepohonan, ada beberapa makam. Anak yatim tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini tanah kami sedekahkan." Rasulullah tidak mau. Maka Rasulullah membayar dengan harta yang dimilikinya. Bayar. Tanahnya ukurannya 50 kali 50 meter. Ini berapa Pak Haji? Ini 50 juga Pak Haji. 50 kali 50. 2.500. Bangunannya masih bisa kita lihat aslinya. Di sana itu, di Masjid Nabi itu ada tuh batasan-batasan di mana masjid yang pertama kali Rasulullah buat. Ada batasannya. Fondasinya 3 hasta ke bawah. Dibuat dari tanah liat, semainya itu dari tanah liat dicampur dengan susu kambing. Campur dengan susunya sebanyak apa gitu. Kalau dulu mbah saya suka bilang tuh, dulu orang kalau bangun rumah itu semainya pakai telur katanya. Dicampurnya pakai telur. Makanya bangunannya kuat-kuat. Oh, di sana ternyata orang Arab pakai susu kambing. Dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah ikut terjun sendiri. Pohon-pohon yang ada ditebang, puing-puingnya diratakan, kuburannya dipindahkan. Maka Rasulullah membangun selama, di dalam satu kisah 12, ada yang mengatakan selama 3 bulan. Masjid itu dibangun tanpa atap kecuali di belakangnya. Posisi kiblatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Pintunya dibangun 3, 1, 2, dan 3 di belakang.
dibangun di sana. Ini hikmah yang luar biasa buat kita semuanya, bahwa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Seolah-olah Rasulullah ingin memberitahukan pada kita semuanya bahwa pondasi umat itu bukan akal, tapi hati. Pondasi umat itu bukan fisik, tapi spiritual. Ini yang penting buat kita. Apalagi di bulan Rajab nih, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bahwa Allah itu mengisrakan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, Pak. Bukan dari masjid ke mall atau sebaliknya, bukan. Dia, tapi dari masjid ke masjid. Itu tanda bahwa fondasi umat adalah ruhiyahnya. Dan masjid, para mu'arikh atau para sebagian ulama mengatakan masjid adalah markazul quwwah, markas kekuatan kita. Markas kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu yang datang ke masjid, melazimkan untuk datang ke masjid itu pada hakikatnya adalah mencari kekuatan. Dan di situ tepat. Karena masjid ini sumber kekuatan umat Islam. Kalau tanpa masjid susah. Di sini Rasulullah, di Masjid Nabawi, Rasulullah mengirim pasukan. Rasulullah bermusyawarah, Rasulullah mengajarkan para sahabat. Rasulullah kemudian banyak melakukan aktivitas di masjid, termasuk memimpin Madinah dari masjid. Dan itu juga diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Ali nanti memindahkan kekuasaannya di Kufah, di Masjid Nabawi. Maka masjid sudah berdiri. Rasulullah mengatakan bahwa bagaimana caranya agar orang-orang yang lalai ingat dengan waktu salat. Orang-orang yang sedang sibuk ingat dengan waktu salat. Maka ada seorang sahabat yang kemudian bermimpi, diperdengarkan kalimatut thayyibah, rangkaian kalimatut thayyibah, dilaporkan kepada Rasulullah. Sebelumnya ada yang berusul, ya Rasulullah, bagaimana kalau panggilan dan pengingat umat Islam terkait dengan waktu salat dengan lonceng? Tidak, karena lonceng adalah panggilan orang Nasrani. Bagaimana dengan trompet? Tidak, karena trompet itu panggilan orang Yahudi. Bagaimana dengan tabuh-tabuhan? Tidak juga. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku bermimpi. Bagaimana kalau panggilannya berupa ini? Maka Rasulullah menyatakan setuju. Tak lama kemudian Umar bin Khattab mengatakan, mimpinya sama dengan mimpiku. Ada dua orang yang bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka panggilan azan dimulai pertama kali di Masjid Nabi. Dengan muazzinnya adalah Bilal bin Rabah. Makanya orang yang azan biasanya disebut Bilal. Orang yang azan namanya muazzin. Nah, muazzin Rasulullah Bilal bin Rabah. Bilal. Rasulullah memanggil Bilal, ya Bilal, arihni bis shalah. Bilal, arihni bis shalah. Tolong istirahatkan kami dengan salat. Bapak Ibu, salat itu istirahat kita dari kepenatan dunia ini. Arihni bis shalah. Makanya istirahat seorang muslim itu posisinya memang saat salat. Makanya saat salat itu kita diminta tumaninah, tenang, jangan terburu-buru. Namanya juga sedang istirahat, santai saja. Yang masbuk, yang ketinggalan tidak perlu kemudian tergesa-gesa. Iya. Karena alal istijalu minasyaiton, yang tergesa-gesa itu dari setan. Maka santai, ada masbuk, ada aturan mainnya yang lain. Maka arihni bis shalah. Dia luar biasa. Umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi frame mindset yang dibangun oleh Rasulullah, salat adalah saat kita istirahat dari kepenatan dunia yang luar biasa. Bayangkan Pak ya, kita kalau tanpa salat itu Pak, udah tuh udah kayak orang kafir itu Pak. Kerja aja seharian itu Pak, muter aja itu Pak. Apalagi di pabrik terus saja itu Pak.
Yang di dapur ibu-ibu nggak berhenti terus saja itu. Tapi ada azan Allah Akbar, sudah zuhur, istirahat. Istirahat. Ya Allah, luar biasa. Itu umat Islam itu. Ya, umat Islam. Maka masjid dibangun. Yang kedua, apa yang Rasulullah lakukan saat Rasulullah memimpin Madinah? Setelah membangun fondasi spiritual umat, Rasulullah kemudian membangun ukhuwah sesungguhnya. Maka Rasulullah mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Orang-orang Arab menyebutnya ta'akhi, mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Dulu saat di Mekkah, Rasulullah sudah mempersaudarakan antara Abu Bakar dan Umar, antara sahabat-sahabat yang lainnya sudah dipersaudarakan. Agar apa? Agar timbul rasa ukhuwah di antara mereka. Dulu saya juga di kampus Pak, di ta'akhi juga dengan orang Bandung, dengan kawan saya orang Bandung tuh ya. Biar kita yang merantau itu tidak merasa sendiri. Ada saudara kita di sana, di ta'akhi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dipersaudarakan antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Hikmahnya banyak. Orang Muhajirin hijrah tanpa membawa harta. Orang Muhajirin hijrah ada yang tanpa membawa keluarga. Mereka sebatang kara saja, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya. Dan di sana banyak hikmah yang luar biasa. Salah satunya mengajarkan pada kita esensi dari ukhuwah. Ukhuwah tingkat dasar adalah saling mengenal, ta'aruf. Panjar kenal dengan saya. Interaksi lama, ada sifat-sifat buruk yang gak cocok satu sama yang lain. Maka tafahum, saling memahami. Kadang kita kena musibah satu dengan yang lainnya, maka ta'awun, saling tolong menolong. Lebih tinggi daripada itu takaful. Apa itu takaful? Menanggung beban saudaranya. Luar biasa. Makanya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan, orang kaya Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan oleh sahabat Ansar yang juga kaya. Kata sahabat Ansar, Abdurrahman bin Auf, saya punya beberapa istri. Jika engkau mau, saya akan ceraikan untuk kamu nikahi setelah selesai masa iddahnya. Nah, coba, luar biasa kan Pak? Itu saking saudaranya kayak begitu Pak. Karena kalau dia ceraikan istri, dia tahu yang akan menikahi istrinya, mantan istri adalah orang yang saleh juga. Perlakuannya pun sama. Itu kalau hari ini terjadi Pak, viral itu sedunia. Jadi ada seorang suami menceraikan untuk temannya. Viral itu, mungkin masuk Komnas HAM itu Pak. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau Pak, itu nggak terjadi Pak ya. Tapi itu ada loh Pak yang seperti itu. Dan itu bukan di negeri dongeng, ada. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Ya kalau begitu kau tidak punya apa-apa Abdurrahman bin Auf. Ini saya punya tanah banyak, setengahnya buat kamu. Tidak, kata Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan saja di mana pasar. Maka Abdurrahman bin Auf yang tidak membawa sepeser pun harta dari Mekah itu kemudian berdagang di Madinah, sampai suatu ketika saking kerja kerasnya beliau itu pernah Rasulullah melihatnya dalam kondisi pucat. Ya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau pucat sekali? Ya Rasulullah, aku bekerja keras untuk keluargaku. Ini sudah menikah. Sudah ya Rasulullah. Dengan siapa? Dengan orang Ansar. Kok saya nggak dengar, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis, rayakanlah atau umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan satu ekor kambing. Itu hadisnya masyhur Pak di kalangan para bujang tuh Pak. Iya. Ambil khusus Bapak Ibu yang punya gadis dan bujang tuh. Itu Islam simpel sekali dan sekarang sedang viral Pak. Banyak anak-anak muda hari ini itu mendobrak
mendobrak kemapanan. Mereka menikah di KUA dan diviralkan itu, dan akhirnya banyak menikah di KUA. Habis itu biasa saja, dan itu solusi kan Pak, solusi. Dan viral juga, lawannya ada kan, dan sekarang menghantam dunia pendidikan. Belum berani komen itu Menteri Pendidikan kita, ratusan anak di daerah Pamekasan, Madura di sana hamil di luar nikah, minta dispensasi. Dia minta dispensasi. Saya dengar kalau di negeri jiran sana itu anak SMA itu boleh menikah, silakan saja. Boleh sekolah lanjut, boleh. Cuman tidak di sekolah itu, di sekolah khusus orang yang sudah menikah. Diberikan solusinya. Karena yang namanya sudah balik pasti ada, sudah mulai timbul rasa suka dengan lawan jenis. Dan hari ini di negeri kita ya seperti itu tidak difasilitasi. Mau nikah akhirnya putus sekolah, mau nikah biayanya tinggi, pesta, dia luar biasa. Padahal Islam cukup umumkan pernikahan walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Ada sahabat yang lain bahwa persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya sebatas sebatas menanggung ma'isyah, penghidupan seseorang, tapi persaudaraannya terkadang juga dalam bentuk nasihat. Ada kisah Salman dan Abu Darda. Salman silaturahim ke rumah Abu Darda, saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasul. Kata Ummu Darda, istrinya, itu suamiku mah nggak peduli dengan dunia, dia mah ibadah terus, nggak peduli dengan dunia. Itu keluhan seorang istri. Nah, kalau ada bapak yang soleh-soleh banget tuh Pak ya, istrinya boleh komplain, sampai nggak nyari duit gitu Pak ya, komplain. Kata Salman, oke, siap. Kata Salman izin ke Abu Darda untuk mabit di rumahnya, menginap. Tidur baru sebentar Abu Darda sudah bangun. Oh, ini benar ternyata. Abu Darda itu tidur sebentar sudah siap-siap sholat tahajud. Kata Salman, saudaraku, tidur dulu, nanti saja, sebentar lagi. Tidur sebentar bangun lagi Pak, tidur dulu. Dia siangnya puasa, malam dihabiskan untuk beribadah. Menjelang subuh bangun baru katakan silakan sholat. Maka kata Salman, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak. Disampaikan itu kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, benarlah Salman. Nah, Islam tuh gitu Pak, balance. Dia Islam itu seimbang, luar biasa kan Pak. Jadi kalau ada orang soleh banget gitu Pak ya, dia itu bukan tidak diperbolehkan, tapi kalau hidupnya sudah tidak balance itu juga bukan sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah balance, mencari nafkah juga buat keluarganya, sholat istirahat juga, puasa berbuka juga, menikah juga. Rasulullah menikah juga. Dia orang-orang Ansar berkumpul, mereka memanggil saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kami sudah mengumpulkan orang-orang Ansar, sudah menjumlah tanah yang kami miliki, sebagiannya akan kami berikan pada orang-orang Muhajirin. Kata Rasulullah, tidak diterima. Kenapa ya Rasulullah? Aku ikhlas. Muhajirin cinta, orang Ansar cinta dengan orang Muhajirin. Maka Rasulullah mengatakan, untuk menjaga kemuliaan saudaramu, pekerjakan saja mereka di kebun-kebun milikmu. Nah, itu luar biasa Pak. Rasulullah mengajarkan esensi, mengajarkan ifah, kemuliaan dan harga diri. Walaupun orang-orang Muhajirin itu kan orang Quraisy, mereka profesinya sebagai pedagang, suruh macul Pak.
Ya lebih banyak orang Ansor akhirnya yang macul dibandingkan orang Muhajirin. Tapi saat panennya dibagi juga kepada saudaranya. Maka itulah Rasulullah mengatakan, saya cinta dengan orang Ansor. Barang siapa yang mencela orang Ansor, dia munafik. Barang siapa yang mencela orang Ansor, maka dia sudah mencelaku. Itu kata Rasulullah, saking cintanya Rasulullah kepada orang Ansor. Orang Ansor bagian dari orang yang tinggal di Arab, di Saudi Arabia. Kalau kita bicara Arab bukan hanya di Saudi, tapi di semuanya. Kalau ada orang membenci orang Arab, itu sama saja membenci orang Muhajirin, anak keturunannya, orang Ansor dan anak keturunannya. Maka hati-hati kalam kita tuh. Hati-hati kalam kita. Dan sampai kita mengatakan, itu saya benci dengan orang Arab. Ini Arab yang sebelah mana nih? Arab sebelah mana? Kalau dia pukul rata semuanya, itu kemunafikan berarti ada di dalam dirinya. Berarti dia membenci Rasulullah juga. Hati-hati itu. Hati-hati. Itulah yang menyebabkan Rasulullah berjanji kepada orang-orang Ansar saat pembagian ghanimah. Rasulullah memberikan ghanimah itu pada orang Muhajirin karena mereka miskin, tidak memiliki apa-apa. Orang Ansar timbul hati irinya. Maka Rasulullah mengatakan, biarlah mereka mendapatkan harta, tapi kamu mendapatkan aku. Dan Rasulullah memenuhi janjinya. Rasulullah meninggal dikuburkan di Madinah. Orang Mekah, orang Madinah tuh, dosen saya suka cerita kalau berantem tuh lucu kan Pak. Orang Mekah bilang, orang Madinah tuh, Baitullah ada di kampung kami, kamu gak punya apa-apa, sembarangan. Itu kuburan Nabi ada di kampung kami. Wah, itu bagus tuh Pak. Kalau berantem begitu Pak. Yang repot kita orang Tangerang gak punya apa-apa gitu. Ribut sama mereka, apa yang kita banggain gitu Pak. Ini kami orang Tangerang, punya apa kita? Situ macet tuh. Nggak punya apa-apa kita. Maka ta'akhi, dipersaudarakan satu sama lain, ini yang kemudian hilang hari ini. Ajaran yang Rasulullah sudah berikan luar biasa Pak ya. Dipersaudarakan. Persaudarakan. Terutama pada orang yang seiman dulu. Maka yang ketiga, setelah Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang yang beriman, Rasulullah membuat aturan main di dalam bernegara, dibuat undang-undang. Karena di Madinah bukan hanya orang Muslim, tapi ada orang musyrik yang masih menyembah Lata, Manat, Uzza. Masih ada orang Nasrani, masih ada orang Yahudi. Bahkan etnis Yahudi, saya baca di salah satu literatur, itu saat Rasulullah pindah, 60% penduduk Madinah itu adalah orang Yahudi. Mereka tinggal lama sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa meminta sebagian Bani Israel untuk pindah ke sana. Pindah kemana? Ke Yasrib, daerah di mana kemudian banyak tumbuh pohon kurma. Mereka menunggu Nabi baru itu ratusan tahun lamanya. Tinggal beranak pinak di sana. Tapi ada yang mengatakan mereka Yahudi yang berasal dari Yaman, kemudian tinggal di sana. Dan kekhasan orang Yahudi di Madinah, mereka tidak seperti saudaranya Yahudi yang ada di Syam. Ketika agamanya diganggu, mereka memberontak. Tidak. Yahudi yang di Madinah itu hidup berdampingan dengan orang-orang Arab. Karena tujuannya satu, mereka ingin melihat dan menyambut Nabi baru, Nabi yang dijanjikan untuk memuliakan mereka. Jadi banyak etnis Pak. Maka Rasulullah membuat aturan main yang disebut dengan Piagam Madinah atau Piagam Madinah. Rasulullah panggil sahabat yang bisa menulis. Rasulullah katakan, tulis apa yang aku katakan. 47 poin Rasulullah tulis dengan detail, bahwa suku ini adalah saudara suku ini, suku ini saudara suku ini. Termasuk yang Muslim, dia juga mensupport yang Yahudi. Yahudi pun demikian.
Ada satu klausul besar di sana. Saat Madinah diserang, maka semuanya harus turun. Saat satu suku diserang, maka sudah seperti menyerang semua suku. Luar biasa kan Pak? Ini klausul dan ini cocok banget buat di Indonesia. Yang etnisnya ratusan, ribuan bahkan. Yang bahasanya ratusan bahkan ribuan. Iya. Rasulullah tidak memaksakan apa yang dia bawa kepada orang-orang kafir. Tapi dengan adanya konstitusi Piagam Madinah tadi, itu membuka kedok orang-orang yang munafik dan orang-orang yang benci dengan Rasulullah. Istri Rasulullah, Sofiyah, keturunan orang Yahudi, berkata, saat Rasulullah hijrah, bapakku itu kepala suku datang menemui Rasulullah, tinggal berapa hari untuk melihat Rasulullah dari dekat, berangkat dengan wajah senang, pulang dengan wajah yang lesu. Aku tanya, wahai ayahku, kenapa engkau berangkat dengan senang, datang dengan wajah lesu? Kata bapaknya, aku benci dengan orang itu. Benci dengan orang itu. Karena apa? Karena Rasulullah membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Dia benci. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu memang sudah mengubah Al-Quran. Kebencian mereka itu terhadap apa yang Rasulullah bawa dan juga kepada Rasulullah. Pernah satu ketika ada anak muda Yahudi itu zina di depan gapura pintu masuk Madinah. Ditangkap, dibawa ke rahibnya, minta diadili. Kata rahibnya, bawa saja ke Muhammad, dia pemimpin, minta apa hukumannya kau di dalam Islam. Sampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya kenapa disampaikan kepada saya, kan kamu punya rahib, silakan saja hukum dengan hukum sesuai dengan Tauratmu. Nah itu mah luar biasa kan Pak. Jadi gak perlu ketakutan. Ketika Islam itu memimpin satu negeri, Islam itu tidak akan memaksakan aturan di dalam beragama kepada orang lain. Enggak, tapi rahibku itu ingin kamu yang memutuskan. Nah sebenarnya sama apa yang ada di dalam Al-Quran dan di Taurat. Kalau di dalam Al-Quran dirajam, di Taurat pun dirajam orang yang berzina atau sudah pernah menikah, hukumnya dirajam, dilaporkan ke rahibnya. Apa kata rahibnya? Itu Muhammad itu benar, tapi ini anak ketua RW, janganlah, kita buat aturan baru aja. Dikasih keringanan lah, kasih remisi, buat aturan baru mereka. Repot kalau begitu hukum. Disinilah kemudian para ahli hukum itu mengakui bahwa yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah negara berdasarkan kesetaraan dan kemanusiaan, bukan negara agama. Kesetaraan. Iya. Tapi kewajiban bagi setiap muslimnya untuk menjalankan syariat. Nah, itu jelas tuh Pak. Iya. Dari sini akhirnya terbongkar orang Yahudi, terbongkar wataknya. Terbongkar wataknya. Mereka nggak mau dipimpin oleh Rasulullah, nggak mau. Kalau ketemu Rasulullah, mereka jawab, mereka mengucapkan assalamualaikum. Kalau orang Islam assalamualaikum. Kalau mereka assalamualaikum. Sam artinya mati Pak, kematian buatmu. Kurang ajar tuh Pak. Itu pada presiden itu ngomong gitu Pak, assalamualaikum. Setiap Rasulullah ketemu orang Yahudi kompak mereka mengatakan begitu, assalamualaikum. Sampai satu ketika Aisyah yang sedang berjalan bersama Rasulullah itu membalas assalamualaikum juga. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Aisyah, kita tidak diajarkan membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah, tidakkah engkau mendengar bahwa mereka itu menyumpahi kita biar mati gitu? Kamu nggak dengar? Aku jawab kan, alaikum. Kamu juga, tapi tanpa menggunakan kata assam tadi.
kematian, tidak. Kematian bagimu ya Rasulullah. Rasulullah hanya mengatakan sama kamu juga, gitu, tanpa menggunakan kata kematian. Benci sekali orang Yahudi, benci. Dia terbuka kedok mereka karena aturan ini, mereka terbuka. Pernah satu ketika Abu Bakar Siddiq itu masuk ke majelisnya orang Yahudi. Pendetanya namanya Finhas. Kata Finhas, apa yang dibacakan, apa yang ada di dalam Taurat terkait dengan Muhammad Rasulullah? Oh, banyak ciri-cirinya di sini. Terus kenapa engkau tidak beriman, katanya? Bukankah Muhammad datang untuk membawakan rizki buat kalian dari Allah? Oh enggak, Allah yang butuh kita. Ini kurang ajar para Yahudi, Pak. Katanya Allah butuh kita, itu orang kurang ajar orang Yahudi itu. Maka kata Abu Bakar, sesat kamu ini. Sudah tahu di dalam Al-Quran itu ada cerita tentang Rasulullah akan membawa. Makanya orang-orang Yahudi ketika dipimpin oleh umat Islam di zaman Umar bin Khattab, bersamaan dengan kemajuan umat Islam, di situ juga orang Yahudi maju, Pak. Tidak ada bangsa yang kemudian di sana ada orang Islam, tapi bangsa yang lainnya atau yang didudukinya atau yang dikuasainya itu menjadi lemah. Islam masuk ke Irak, orang Iraknya ikut bagus. Islam masuk ke Mesir, orang Mesirnya ikut bagus. Tidak ada kemudian di genocide. Islam masuk Syam, orang-orang Romawi kemudian nyaman tinggal bersama Umar bin Khattab dan para sahabat. Orang-orang Yahudi pun diakui oleh para sejarawan mereka bahwa saat Islam memimpin, disitulah kemudian kami bangsa Yahudi, katanya, itu juga kemudian mengalami kemajuan yang luar biasa. Aman mereka, Pak. Makanya Palestina sebelum diduduki itu kan orang Yahudi nyaman di sana, Pak, tinggal. Orang Nasrani juga nyaman tinggal di sana. Padahal yang menguasai Palestina orang Turki Utsmani melalui gubernurnya di sana. Biasa saja, nggak dikejar-kejar, nggak ditutup tempat ibadahnya. Dia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang ketua MUI-nya orang Yahudi, nah, namanya Husain bin Salam. Dia menyatakan berapa pertanyaan pada Rasulullah, semuanya dijawab oleh Rasulullah. Kata Husain bin Salam ini, benar kamu seorang nabi, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam. Setelah masuk Islam dia cerita. Sebelum dia bercerita, Rasulullah katakan bahwa namamu bukan Husain bin Salam, namamu berubah menjadi Abdullah bin Salam. Akhirnya dia cerita, ya Rasulullah, tahu nggak, orang-orang Yahudi itu bencinya luar biasa sama kamu. Dia, kalau tahu aku kemudian masuk ke dalam Islam, mereka pun akan benci. Dia, kata Rasulullah, oke, kita buktikan. Kata Abdullah bin Salam, kalau engkau ingin buktikan, undang mereka makan di rumahmu. Izinkan aku sembunyi di belakang kamar. Dia, kemudian tanyakan testimoni bagaimana aku di hadapan mereka. Itu diundang, Pak, orang Yahudi, Pak, makan di rumah Rasulullah. Nah, itu Rasulullah ngajarin pada kita, Pak. Tamu siapapun yang datang ke rumah kita itu dilayani. Rasulullah kalau datang tamu ke rumahnya bukan ditawari, Pak, teh, enggak, semuanya dikeluarin yang dia miliki. Yang kita kan nawarin ya, mau teh apa kopi? Teh, air putih aja deh. Kita ngasih air putih, katanya nawarin, Pak, ya. Teh, kopi, air putih juga yang keluar. Dia, Rasulullah semuanya dikeluarin, Pak, makan itu semuanya. Setelah mereka makan ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Husain bin Salam? Oh, dia ulama kita yang paling hebat, ketuanya para ulama, ngetop lah segala macam. Tahu nggak, dia baru masuk Islam? Nggak mungkin. Keluar.
Abdullah bin Salam keluar Pak, dan menyatakan saya sudah masuk Islam. Ayo kamu ikut masuk Islam. Oh dasar kamu bejat segala macam. Itu Pak, itu orang Yahudi Pak. Sebenarnya Pak, orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang benci dengan kita itu bukan karena sukunya, tapi karena agama yang kita bawa. Orang Cina masuk Islam, mereka satu suku Pak. Setelah tahu dia masuk Islam, benci Pak pasti. Padahal satu suku. Jadi nggak masalah sukunya, yang masalah lo masuk Islam. Saya orang India misalnya gitu, yang Muslim di Uighur. Saya juga orang India. Kita satu negara, satu nenek moyang. Bukan saudara lagi karena lo orang Islam. Gitu. Oh luar biasa itu. Jadi kebencian mereka itu terhadap kita, agama kita, keimanan kita. Jadi kita nggak diajarkan untuk benci. Ramai berita Al-Quran dibakar untuk kesekian kalinya. Saya baca Pak ya, di sirah dimanapun penaklukan yang dilakukan oleh orang Islam, pembukaan di kota-kota yang dibuka oleh orang Islam, tidak ada itu yang namanya gereja itu dibakar, vihara itu dibakar. Tidak ada kemudian Rasulullah saat menaklukkan satu benteng-benteng Yahudi itu Taurat itu dibakar, tidak ada. Kalau ada orang Islam yang lakukan seperti itu dan diaksi balas, dia berarti gak baca Pak. Islam itu gak pernah mengajarkan seperti itu. Tanpa dibakar saja sudah sesat kitabnya. Kalau buat kita begitu, tidak perlu dihina, tidak perlu melakukan aksi balas dibakar juga, nggak perlu. Karena kita sudah tahu lakum dinukum waliyadin, kita yakini bahwa kitab mereka itu sudah tercerai-berai, nggak karuan. Jadi gitu. Tidak pernah saya temukan di sejarah manapun, di khalifahan manapun, ada khalifah yang kemudian menghancurkan tempat ibadah orang lain, tidak ada. Saya pernah cerita di sini kan, bagaimana kekhalifahan Turki Utsmani dulu setiap membuka daerah di Eropa itu disandingkan antara tempat ibadah orang Nasrani dengan masjid. Bangun sampingnya masjid Pak, biar guyub. Cuma ditambahin bangun yang bagus, terasnya dibuat yang luas, makanannya yang banyak. Nih dananya. Undang mereka, penasaran mereka masuk masjid kan Pak. Masjid kayak apa sih? Nggak ada kursinya. Dia masuk lepas sendal dan sepatu. Sederhana sekali Pak tempat ibadahnya umat Islam. Nggak perlu pakai sofa. Dia sederhana sekali. Orang-orang yang datang masih malu masuk ke masjid, udah dikasih makan Pak. Makan, ayo makan. Lama-lama masuk Islam. Kita sudah cerita. Itu Turki Utsmani hebatnya seperti itu. Makanya Albania, Serbia segala macam itu daerah-daerah kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu. Daerah-daerah Balkan itu Pak. Kiblat dipindahkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dicela orang Yahudi, mencela Rasulullah. Jadi mereka itu mau tinggal sama Rasul tapi benci sama Rasul, berkhianat mereka. Dia. Itu yang Rasulullah lakukan. Yang ketiga, membuat aturan main di dalam bernegara. Yang keempat, Rasulullah membangun kekuatan militer. Jangan lupa militer Pak. Saat Rasulullah pindah posisinya sudah posisi perang. Ada sahabat Rasulullah orang Ansar namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia punya sahib orang Mekah, musuhnya Rasulullah, namanya Umayyah. Kalau Umayyah datang ke Syam pasti transit di rumah sahabatnya. Kalau Sa'ad bin Mu'az itu umroh, tinggal di rumah Umayyah. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'az itu sedang tawaf, ditemani oleh Umayyah, ketemu Abu Jahal. Kamu orang Ansar ya? Orang Madinah? Orang Yasrib? Ya katanya. Kamu yang kemudian melindungi saudara-saudara kami di Mekah, melindungi mereka agar tidak bisa kami ambil. Ya katanya.
Nih kalau nggak ada Umayyah nih saya pancung kamu. Itu kondisinya perang, Pak. Jadi kondisi sudah perang. Maka Rasulullah meminta Umar bin Khattab, meminta Ali membuat regu-regu militer yang mereka tugasnya keliling Madinah. Sebelum terjadi perang Badar Kubro, setelah ini kita bahas, Pak ya. Setelah pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan sebab-sebab perang Badar. Ada banyak perang yang menyertainya. Dia diganggu umat Islam di pinggiran Madinah, dikejar oleh Umar. Diganggu di pinggiran lagi, dikejar oleh Ali. Selama Rasulullah tinggal di Madinah, Rasulullah itu melakukan peperangan sebanyak 27 kali, Pak. 27 kali. Rasulullah diangkat jadi nabi usia berapa, Pak? 40. Dakwah di Mekah berapa, Pak? 13 tahun. Usianya 53. Perang pertama Nabi, perang Badar, di tahun kedua Hijriah. Berarti 53 ditambah 2. Usia Nabi 55. Nabi memulai perangan di usia 55. Sampai akhir hayatnya Nabi melakukan peperangan sebanyak 27 kali. Kalau kita jumlah jamleh, kita bagi setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali Nabi berperang, Pak. Ini saya baru masuk 40 tahun nih, Pak. Ini baru diangkat nih, Pak. Asam urat sudah ada. Makan daging, nah, kambing dikit kolesterol panjarnya. Belum disuruh perang ini, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Diserang habis kita, Pak. Bapak-bapak yang 55 tuh, Pak. Itu, Pak. Itu saatnya Bapak tuh, Pak. Jadi ya. Jangan mentang-mentang 55 udah dekat pensiun gitu, Pak. Nonton TV mulu, jangan. Itu panggilan jihad ya 55. Makanya kalau orang Islam dan orang Barat beda. Orang Barat itu mendekati masa pensiun, mereka leha-leha, vacation, liburan, ngumpulin uang pensiun, jalan-jalan di mana. Kalau orang Islam makin dekat dengan garis finish, makin semangat ibadahnya. Fantasyiru fil artnya luar biasa, nggak di masjid aja, Pak. Nyebar. Siapa yang 55, Pak? Dia. Bapak 55. Oh, dia siapa? Udah siap perang Badar nih, Pak. Saya yang 40, Pak, dia udah asam urat gitu. Tadi makan apa ya? Oh, makan ketoprak. Pantas kaku pas bangun. Gimana mau diajak perang kayak Nabi, ya Allah ya Rabbi. Jadi sahabat-sahabat Nabi pernah diceritakan bahwa Aisyah itu sandaran di bahu Rasulullah melihat ke dalam masjid Nabi. Di dalam itu sahabat sedang main pedang. Dilihatin sama Nabi. Nggak diomelin, Pak. Latihan pedang. Jadi mereka tuh latihan perangnya di dalam masjid. Dalam masjid. Jadi masjid itu bisa jadi sebagai tempat latihan bela diri. Tapi diatur softnya, jangan di soft awal buat orang sholat. Mentang-mentang begitu nanti Bapak berarti futsal boleh dong ya? Waduh, futsal kan olahraga juga, Pak. Siapin perang. Nggak gitu juga. Jadi ya. Soft depannya jangan, itu mah orang mau sholat segala macam. Di belakang saja sudah. Diatur di terasnya di sana. Makanya dulu para kiai kita tidak memisahkan antara belajar agama dan belajar bela diri. Kiai Betawi ada beksi. Jadi ya. Orang-orang Sundanya ada lagi kiai Sunda, kiai Jawa Timuran ada lagi di sana. Ada bela dirinya lagi. Tidak memisahkan itu. Jadi ya. Karena wasiat di surat Luqman itu, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar. Setelah dirikan salat, diajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar yang sudah diajarkan oleh Luqman ada di dalam Al-Qur'an, berarti konsekuensinya harus belajar bela diri. Dikit-dikit nih. Dikit-dikit. Jadi begitu, Pak.
Ini luar biasa, Pak. Diajarkan mereka untuk kemudian di alam segala macam. Nah ini dia. Nih perkuat militer. Nabi memperkuat itu. Yang kelima, membangun pasar. Militer butuh dana, negara butuh dana, masyarakat butuh makan. Rasulullah datang ke pasar-pasar orang Yahudi. Pasar-pasar di Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Perekonomian di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Rasulullah masuk ke pasar Bani Qainuqa punya orang Yahudi. Kata Nabi, ini bukan pasarmu umat Islam, ini bukan pasarmu, ini bukan pasarmu. Kenapa ya Rasulullah? Ini riba, ini nipu, ini pakai pajak. Bangun pasar sendiri, kata Nabi. Cari tanah, ada tanah di situ Nabi, dekat kuburan. Bangun dekat kuburan. Bangun nama Nabi. Pasar di sana. Ketahuan oleh orang Yahudi. Pasar lagi sepi, dia acak-acak. Lapor sama Nabi. Hei Nabi, pasar kita ada acak-acak. Nabi ketawa. Bangun yang lebih gede, kata Nabi. Cari tanah yang lebih gede lagi. Cari tanah lebih gede lagi, Pak. Lebih ekstrim Nabi itu. Nantanginya bukan hancurin lagi, bukan. Cari yang lebih gede. Ya Nabi, di sana panas. Cari titik yang lain lagi. Dibangun 3 pasar sekaligus, Pak. Yang paling terkenal adalah pasar Manakhoh. Bapak tuh, kalau dari utara Masjid Nabawi itu ada pasar Madinah. Itu pasar Nabi zaman dulu, Pak. Tidak boleh dibangun di sana, Pak. Lihat, Pak, nggak dibangun di sana. Kapan waktu mau digusur silakan. Kapan waktu pindah boleh. Aturan pasarnya Nabi satu, tidak boleh ada pajak. Nggak boleh ada pajak, makanya harganya langsung tuh turun murah. Dia. Kedua, tidak boleh ada riba dan penipuan. Ketiga, tidak boleh dibangun tembok. Karena kalau dibangun tembok, orang-orang yang susah pengen meningkatkan ekonominya, nggak bisa, Pak. Coba Bapak Kalipo, situ ke mall situ lagi. Yang punya toko-toko itu siapa? Kita mau jualan di mana, Pak? Ada pasar tumpah diusir juga. Nah itu pasar tumpah itu, Pak. Itu pasar rakyat. Nggak ada kemudian pajak di sana. Paling bersih-bersih, itu mah wajar. Makanya harganya tuh turun. Harganya turun. Luar biasa itu. Itu dilanjutkan sampai sekarang. Oh, saya begitu ziarah ke sana, saya bilang ini nih Manakhoh nih yang dibangun oleh Rasul. Ada satu titik lagi yang dibangun di makam Baki, dekat makam Baki itu ada pasar juga dulu di sana. Makanya langsung tutup itu, Pak. Ekonominya orang Yahudi. Begitu ini gitu, Pak ya. Wah, harus ada solusinya gitu ya. Ini udah panjar ahlinya nanti, Pak. Jadi sistem ekonomi Islam itu jelas, tanpa riba. Jelas. Yang keenam, membangun keilmuan. Jadikan masjid sebagai pusat keilmuan. Edukasi wanita. Hari ini wanita dikatakan setiap orang muslim. Ada orang masuk Islam, wanitanya pasti terbelakang ke atas. Siapa? Datang wanita-wanita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bapak-bapak mata taklim mulu enak. Kapan kami taklimnya? Kata Rasulullah, hari Jumat ya. Maka setiap Jumat Masjid Nabi digunakan sebagai taklim sebelum sholat Jumat. Selesai sholat, sebelum sholat Jumat, selesai talimnya, laki-lakinya masuk. Nabi langsung ajar, Pak, di sana. Khusus tuh. Nah, ini ibu-ibu nih. Jadi saat kita harus sholat Jumat, sebelum sholat Jumat juga itu saat talim. Nggak begitu maksudnya. Ibu-ibu juga punya majelis sendiri. Ada majelis sendiri. Gabung boleh nggak? Boleh, silakan. Iya, silakan. Di sana jadi pusat, di teras-teras masjid Rasulullah membangun kutab. Walaupun Rasulullah Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, tapi perhatian Rasulullah terhadap pendidikan luar biasa. Yang sudah bisa baca tulis, gurunya khusus disertifikasi oleh Nabi. Ubadah bin Samit, salah satu sahabat Nabi yang ditunjuk, hanya dia yang boleh mengajarkan Al-Quran dan baca tulis. Ada 3 sahabat, Pak, yang dapat sertifikasi langsung dari Nabi. Selesai mereka bisa baca tulis, masuk ke dalam masjid.
di masjid sudah mulai kompleks ilmunya, belajar fikih, mau belajar apa, masuk ke masjid, baca tulis di teras-teras masjid. Di zaman Imam Malik sudah nggak ketampung yang belajar di masjid Nabi, maka Imam Malik orang kaya, rumahnya besar, pindah majelisnya sebagian ke rumah. Maka dimulailah kemudian pendidikan di rumah-rumah pada saat itu, karena masjid pada saat itu sudah nggak ketampung. Dan ini masjid kita gede banget Pak. Ini ya, habis sholat dikunci, tutup. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Rasulullah lakukan. Ya. Berarti Rasulullah taklimnya tiap hari? Enggak. Ada di hadis Bukhari dikatakan bahwa ya Rasulullah itu memilih hari-hari untuk mengadakan taklim. Kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat, karena aku khawatir orang-orang akan bosan. Itu saja mungkin ya Pak. 6. Besok kita mulai membahas terkait dengan apa yang Rasulullah lakukan atau sebab-sebab terjadinya perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terdapat di tengah kita bagaimana Rasulullah SAW membangun fondasi suatu masyarakat, suatu negara, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sedikit inspirasi dari saya bahwa sebenarnya dari zaman dulu ulama-ulama itu sudah mengajarkan kita sirah Nabawi melalui pembacaan barzanji. Cuma kalau barzanji itu nggak semua orang bisa bahasa Arab. Kalau orang paham bahasa Arab sebenarnya sirah Nabawi juga. Nah, kita mengatakan sirah Nabawi ini kita mendalami apa yang memang benar-benar menjadi perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya adalah implementasi apa dari ajaran Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya mau tanyain, apakah Allah menjamin Ustaz dalam hal bila mana manusia itu menjadikan iman bila jihad Ustaz? Kalau salah saya pernah bilang di surat apa Ustaz yang Allah berfirman bahwasanya Allah akan menjadikan masuk Allah akan menjadikan masuk surga bila manusia itu menjadikan iman bila jihad Ustaz. Apakah benar? Terus kedua, dalam kehidupan sekarang dikenal kehidupan yang seperti beratnya, jalan-jalan iman dan jihad itu seperti apa? Kalau iman jihad itu bisa banget ya. Kalau jihad itu kan mungkin pedang segala macam yang tetap disunahkan. Rasulullah seperti apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Al-Qur'an walladzina amanu wa jahadu fi sabilillah. Iman fondasinya untuk bisa hijrah. Hijrah bentuk pengorbanan. Iman fondasinya untuk bisa jihad. Ya. Nah, bagaimana aplikasi hari ini terkait dengan jihad? Bapak Ibu, kalau kita tadi simak apa yang Rasulullah sudah buat di dalam membentuk satu negara, itu sudah banyak jihad-jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bentuk yang berbeda. Contoh satu, dalam bentuk pendidikan. Ya. Rasulullah nggak mau umat Islam itu tertinggal dengan yang lain. Ada jihad pendidikan. Ya. Ada jihad ekonomi. Rasulullah nggak mau itu. Hari ini luar biasa kan Pak. Orang kalau mau konsen dengan masalah ekonomi, dia itu seperti berjihad insya Allah. Pinjol di mana-mana Pak. Kemarin di daerah saya ada base camp pinjol. Diajak diskusi sama Pak Lurah. Galakan pinjol ya daripada Pak Lurahnya Pak. Galakan. Pak Lurah nggak seneng ya kita punya kerjaan. Kata Pak Lurahnya, bukan begitu, cari yang lain lah kerjanya. Itu mending Pak Lurahnya itu ngerti agama. Dia nanti kalau udah mulai rusuh segala macam, udah ya pindah lah, cari kerjaan yang lain lah. Itu kalau itu jihad ekonomi itu Pak, luar biasa.
Masjid jihad apa Pak? Jihad akidah. Masjid ini fondasi. Sekarang banyak saudara-saudara kita terganggu akidahnya. Masjid bisa jadi sumber solusi mengatasi kelaparan kanan kiri segala macam. Masjid Nabi dulu dijadikan tempat oleh ahlu suffah. Orang-orang Ansar dipersaudarakan orang Muhajirin. Umat Islam makin banyak. Udah gak ketampung. Tadi bisa tampung tinggal di tempat-tempat orang Ansar. Karena tidak bisa ditampung, akhirnya mereka disuruh tinggal di masjid. Tapi rata-rata yang tinggal di masjid yang tidak berkeluarga. Tinggal di masjid berkeluarga merepot Pak ya. Dia. Setelah menikah mereka keluar dari masjid. Ini jihad akidah masjid ini. Bapak yang aktif di sini sebagai DKM itu masya Allah, ini zaman fitnah luar biasa. Iya. Ini bagian daripada jihad. Nah, ada jihad qitalnya sesungguhnya. Dia. Dan itu nanti jihad qital itu nanti yang memimpin adalah umarah. Dia. Karena tidak semua orang bisa jihad. Palestina sedang begitu, jihad enggak, ada hukumnya. Yang bisa berjihad di sana adalah orang-orang sekitarnya dulu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam Pak, itu Pak. Ada pandangan dari pengamat saja. Jadi kalau terjadi perang dunia, Indonesia itu bakal gimana? Oh iya. Indonesia itu pusat logistik Pak. Jadi kalau misalnya ketika di pangan, di energi, itu kita bisa supply ke luar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia posisinya di pangan sama energi. Seksi banget ya Indonesia Pak. Benar, cuma masalahnya itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Jadi atau sudah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa terapkan dalam lingkungan terkecil di kita, kalau kita dan juga masyarakat luas. Amin. Mungkin Ustaz Bapak Ibu untuk bisa mencoba. Mari Bapak Ibu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin.